Palestina dan Zionis Israel bisa bersatu enggak Pak? Abadan tidak akan bisa bersatu selamanya. Dan kita jangan mengabaikan realita Pak. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri sudah mengabarkan kan, yang namanya perang dengan mereka orang-orang yang memusuhi kaum muslimin di Palestina itu akan terus terjadi sampai nanti pohon pun nanti dukung orang-orang mukmin. Pohon katakan apa yang dikatakan oleh pohon? Nih di belakangku ada siapa? Ada Yahudi Pak. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, tak akan pernah bersatu antara hak dan batil. Jadi kalau kita sudah memahami ini, kita tidak heran kenapa di sana perang terus. Nggak heran Pak. Cuma yang herannya kalau kita berada di pihak apa Pak? Nah, di pihak yang batil gitu. Saya nggak katakan mereka, tapi apa? Yang batil. Bapak pasti tahulah yang batil yang mana. Ya. Dan kita bisa menjadi penyatu di antara mereka. Al-haq dan batil itu bisa Pak. Dengan catatan bagaimana? Dengan catatan kita menjadikan ketentuan Allah di atas segala-galanya. Kita menjadikan manusia baik yang hari ini kufur, mengingkari Allah Ta'ala, tidak beriman kepada Allah, maupun yang beriman kepada Allah, kita jadikan semua mereka tunduk kepada Allah. Baru semua akan damai. Semua akan damai. Tapi tanpa itu tidak Pak. Tanpa itu tidak. Dan gak bisa dan gak boleh juga kita mendamaikan orang bukan dengan ketentuan Allah, bukan dengan ketundukannya kepada Allah. Emang Ustaz bisa orang kafir tunduk dengan ketentuan Allah? Bisa nggak Pak? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pernah hidup di bawah kekuasaan Rasulullah kan? Benar nggak? Bahkan di Palestina sejak diambil alih oleh pemerintahan Islam, Umar bin Khattab sebagai khalifah ketika itu, Yahudi dalam sejarah kan hidup nyaman kan? Orang Nasrani hidup dengan keadaannya. Artinya apa? Orang-orang kafir pun boleh dan bisa tunduk dengan ketentuan Allah kan? Bisa Pak, bisa. Jadi orang kafir gak mesti jadi muslim biar disebut dengan tunduk kepada Allah Pak. Karena tunduk kepada ketentuan Allah bagi orang kafir itu kan gak mesti jadi muslim kan? Benar gak? Yang pertama, dia menjadi muslim. Yang kedua, kalau dia nggak mau jadi muslim, karena kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, maka dia bisa menjadi apa Pak? Bisa menjadi orang yang hidup di bawah naungan ketentuan Allah, tapi dia bayar jizyah. Jadi kalau sudah begitu, maka tidak ada lagi permusuhan dengan mereka, tidak ada lagi. Fala udwana illa 'alal zalimin. Berarti apa Pak? Ketika tidak ada lagi permusuhan di dunia, akan tercipta apa Pak? Akan tercipta kedamaian. Jadi kalau mau tercipta kedamaian, bagaimana caranya? Manusia harus tunduk semua dengan ketentuan Allah. Itu Pak. Ini sampaikan ke PBB itu Pak. Kan mereka ingin menciptakan kedamaian. Jadi Bapak ketika datang ke majelis permusyawaratan bangsa-bangsa harus sampaikan itu Pak. Karena terbukti mereka hari ini nggak bisa menciptakan kedamaian. Ya bahkan ketika perang antara Gaza, ya saudara kita di Palestina dengan Israel, siapa yang duluan kirim kapal induk ke laut di sekitar Gaza Pak? Amerika. Yang kantor PBB-nya ada di sana nggak? Berarti mereka nggak bisa menciptakan kedamaian. Harusnya Amerika itu siapa? Sekarang Muslim Pak, Muslim. Ketentuan Allah yang dijalankan, maka damai Pak, damai. Masya Allah. Ini Pak yang harus disadari oleh kita. Jadi intinya selama mereka yang mengendalikan, tak akan terwujud kedamaian itu, tak akan terwujud. Dan itu terbukti, bukan omong kosong Pak ya.
Coba lihat sekarang, ini sebenarnya membuka mata kita Pak, yang hari ini kiblatnya masih ke Amerika Pak. Membuka mata kita, kecuali memang yang nggak baca atau yang nggak mau nonton. Terjadi pertempuran, padahal baru diserang sekali Pak ya. Baru diserang sekali, alasannya untuk membela kepentingan Israel. Itu baru sekali Pak, baru sekali. Langsung apa Pak? Kapal induk Pak. Samping kapal induk itu pasti ada kapal selam Pak. Nah, tapi bukan pempek, kapal selam Pak. Habis itu apa? Pasti ada helikopter. Pasti ada apa lagi? Pesawat tempur. Jadi bukan kapal doang Pak, menangkap ikan, bukan. Artinya apa? Dia sedang memberikan tekanan. Kalian muslim jangan macam-macam. Harusnya kalau mereka ingin mewujudkan perdamaian dunia, nggak begitu dong caranya Pak. Ya. Apalagi dia mengatakan jangan sampai ada yang masuk ke Gaza. Siapapun nggak boleh ada yang masuk, apalagi pasukan asing. Makanya hari ini saudara kita mau bantu lewat Mesir susah, apalagi lewat jalur lain. Bapak Ibu dirahmati Allah, harusnya ini membuka mata kita. Artinya apa? Allah tunjukkan kepada kita biar kita apa? Berpikir siapa sebenarnya ya syaitan itu, siapa sebenarnya hizbus syaitan itu, siapa sebenarnya taghut itu siapa. Sehingga apa? Kita tidak berada di pihak sana gitu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, nah ini yang perlu kita ketahui Pak. Sehingga apa? Kita tidak salah posisi Pak ya. Ya, kalau salah posisi nanti golnya salah Pak. Ibaratnya striker yang harusnya nggolin ke gawang sana, jadi gol ke gawang sini. Itu namanya salah posisi. Ya. Kita memang benar menginginkan perdamaian di dunia, tapi sekali lagi perdamaian itu akan terwujud ketika manusia baik yang kafir maupun mukmin tunduk dengan ketentuan Allah. Selama tidak tunduk dengan ketentuan Allah, terbukti perdamaian itu tidak terjadi, terbukti bahkan sampai hari ini ya. Negara yang kantor PBB-nya ada di tempatnya, ketika terjadi perselisihan malah dia yang pertama memberikan provokator. Benar gak? Hah? Makanya kata Erdogan apa Pak? Suruh pulang katanya Amerika ya. Orang Indonesia ada yang bilang begitu gak? Pejabat Indonesia harusnya bilang juga Pak ya. Ayo Amerika ngapain di situ? Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harusnya kita bersikap sehingga apa? Kita bisa juga mewujudkan kedamaian di dunia. Bagaimana cara bersikap kita? Mendakwahkan apa? Agar ketentuan Allah menjadi pengendali manusia. Maka ketika ketentuan Allah menjadi pengendali manusia, terbukti Palestina pernah hidup damai antara Nasrani, Yahudi, Muslim. Kenapa mereka bisa hidup damai di situ? Karena yang mengendalikan mereka adalah ketentuan Allah. Di Madinah sebelum Rasulullah SAW menguasai Madinah, bahkan Mekah sebelum Rasulullah menguasai Mekah, terjadi peperangan terus menerus antara satu suku dengan suku yang lain. Tapi ketika Rasulullah sudah menjadi pemimpin, sudah mengendalikan dengan ketentuan Allah, apa yang terjadi Pak? Mekah tidak lagi perang, Madinah tidak lagi perang, semua menjadi apa Pak? Menjadi rukun di bawah ketentuan Allah. Selama tidak ketentuan Allah di atas segala-galanya, maka permusuhan itu akan terus apa Pak? Akan terus ada ya. Namun kalaupun ya ketentuan Allah belum di atas segala-galanya, minimal apa Pak? Minimal kita semua jangan sampai salah posisi. Jangan sampai salah posisi. Karena posisi cuma ada dua saja. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman kata Allah, mereka berperang di jalan Allah. Mereka berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Sedangkan orang-orang kafir, mereka berjuang, mereka berperang di jalannya taghut, di jalannya syaitan. Dan Allah memerintahkan kita, faqatilu awliya asy-syaitan. Allah memerintahkan kita untuk apa Pak? Untuk memerangi awliya, teman-temannya siapa? Teman-temannya syaitan. Maka mudah-mudahan kita jangan pula jadi temannya syaitan, tapi jadilah orang-orang yang memerangi syaitan. Meninggal kita mulia, menang kita mulia. Makanya para ulama menyebutkan aish kariman
au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid.